Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atawah dengan NIM 3 digital K011 dari kelas TROA, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink, ditambah dengan menggunakan low pass filter. Ini mungkin aku bakal jelasin konsep dari PWM dulu ya, coba. Nah ini, pulse width modulation atau PWM adalah teknik pengaturan daya listrik dengan cara memodulasi lebar pulsa sinyal digital. Sinyal PWM berbentuk gelombang persegi yang bergantian antara kondisi on dan off dengan frekuensi yang tetap. Yang diubah bukan frekuensinya, melainkan duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi on dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga motor berputar lebih cepat. Sebaliknya, duty cycle yang kecil menghasilkan putaran yang lebih lambat. Keunggulan PWM dibandingkan metode analog adalah efisiensi energi dan minimnya panas yang dihasilkan. Karena motor hanya menerima pulsa on atau off, transistor atau driver tidak bekerja dalam kondisi tengah tegangan, yang biasa menimbulkan panas berlebih. PWM juga memungkinkan pengaturan kecepatan yang presisi, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi robotika, kipas, dan aktuator industri. Kemudian di sini ada encoder motor DC 2 pin. Encoder adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi kecepatan dan arah putar motor DC. Encoder dengan 2 pin, yang sering disebut quadrature encoder, menghasilkan dua sinyal digital yaitu channel A dan channel B. Kedua sinyal ini berbentuk pulsa persegi yang bergeser fase 90 derajat satu sama lain. Pergeseran fase inilah yang memungkinkan sistem mengetahui arah putaran motor. Jika sinyal A mendahului sinyal B, motor berputar searah jarum jam atau clockwise. Sebaliknya, jika sinyal B mendahului sinyal A, motor berputar berlawanan arah jarum jam atau bisa disebut counterclockwise. Selain arah, jumlah pulsa yang dihasilkan encoder dapat dihitung dengan microcontroller untuk mengetahui kecepatan putaran motor. Dengan demikian, encoder berfungsi sebagai alat umpan balik yang sangat penting dalam sistem kontrol. Kemudian di dalam ini nih sebenarnya kurang lebih mirip dengan video sebelumnya, tapi ini ada pertambahan dengan konsep low pass filter. Low pass filter merupakan suatu sistem penyaring sinyal yang berfungsi untuk melewatkan komponen frekuensi rendah dan meredam komponen frekuensi tinggi. Dalam praktikum kontrol motor DC, sinyal yang berasal dari encoder seringkali mengandung noise atau fluktuasi yang tidak diinginkan. Penerapan low pass filter bertujuan untuk menghasilkan data kecepatan yang lebih halus dan stabil, sehingga dapat digunakan sebagai masukan yang akurat bagi sistem kontrol. Dan implementasi low pass filter di Simulink kali ini yaitu pada Simulink, sinyal encoder dibaca melalui encoder read block. Sinyal tersebut kemudian diproses menggunakan block filter yang dapat dipresentasikan dengan gain atau transfer function block. Hasil keluaran filter ditampilkan melalui scope atau display block, sehingga kita dapat membandingkan perbedaan sinyal sebelum dan sesudah proses penyaringan. Dengan demikian, dapat memahami pentingnya filter dalam menjaga kualitas data kecepatan. Terus ini ada implementasi PWM ya di Simulink yang tadi sebelumnya udah aku jelasin. Pada praktikum ini implementasinya dilakukan dengan menggunakan PWM output block di Simulink yang terhubung langsung dengan pin PWM pada Arduino. Blok ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal PWM sesuai dengan nilai referensi kecepatan yang ditentukan dalam model Simulink. Sinyal PWM kemudian dikirim ke motor DC sehingga motor berputar sesuai dengan duty cycle yang diberikan. Semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode, sehingga kecepatan putaran motor meningkat. Sebaliknya, duty cycle yang lebih kecil akan menghasilkan putaran motor yang lebih lambat. Dengan cara ini, kita dapat mengamati hubungan langsung antara
pengaturan duty cycle, dan kecepatan motor DC, sekaligus memahami bagaimana Simulink, Arduino, dan motor DC saling terintegrasi dalam sistem kontrol real-time. Oh iya, untuk pengaturan duty cycle nanti pada Simulink kali ini kita menggunakan, blok yang namanya slider. Itu kurang lebih kita bisa menentukan misalnya min nilainya berapa dan max nilainya berapa, seperti itu. Dan dalam praktikum kali ini atau percobaan kali ini, kita makainya tuh kurang lebih tuh min 600 sampai 600. Nah, ini alur kontrol dari sistem motor DC ya, yang bakal kita praktikan di Simulink. Yang pertama tuh PWM output block menghasilkan sinyal PWM sesuai dengan referensi kecepatan yang diinginkan. Motor DC menerima sinyal PWM dan berputar sesuai dengan duty cycle yang diberikan. Encoder read block membaca putaran motor dan menghasilkan pulsa digital sebagai umpan balik. Low pass filter memproses sinyal encoder untuk meredam noise dan menghasilkan data kecepatan yang lebih akurat. Scoop atau display block menampilkan hasil kecepatan aktual motor untuk keperluan monitoring. Kemudian ini yang terakhir, PID controller membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan referensi, kemudian menyesuaikan sinyal PWM agar motor mencapai kecepatan target secara stabil. Oke, langsung aja ya kita ke blok Simulink-nya. Nah, ini sebenarnya ada dokumentasi, sorry. Ini ada video pas kelompok kami itu melakukan praktikum langsung saat di lab ya. Karena modulnya terbatas, jadi kami mengambil tag video pada saat itu juga dan ada noise kebisingan. Ini aku mau ngejelasin cara kita membuat ininya ya, rangkaiannya. Di sini udah ada rangkaiannya, bisa kalian lihat. Dan yang kita coba tuh ini ya, kita nambahin namanya tuh, sorry, kita nambahin namanya low pass filter ini. Kan untuk yang slide ini sama yang ini tuh udah ya, ada praktikum sebelumnya. Ini udah. Tinggal aku mau nambahin ini. Dan ini merupakan rangkaian yang aku bikin atau kelompok kami bikin pada saat hari praktikum tersebut. Nah, ini tinggal kita ini aja ya. Kita bikin dari awal aja buat tunjukin gimana caranya. Ini tinggal aku Ctrl Shift X. Nah, ini bisa kalian, sorry, nggak sampai situ juga sih. Yang atasnya enggak, aku lupa. Tapi yang ininya aja. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kita perlu stata, goto dengan nama alpha, terus kita perlu slider juga ya. Slidernya tuh nilainya dari 0 sampai 1. Ini juga kita perlu blok ini. Nama bloknya memori. Oke, langsung aja. Sorry. Langsung aja kita bikin. Kita pertama-tama bikin blok alpha ya. Kita cari goto. Sebenarnya tuh alpha udah ada di atas ya, kita cari. Ternyata belum, ya udah kita bikin mau goto. Ini tinggal kita balik ya. Kita kasih nama alpha. Apa-apa ini belum matching.
Ini tinggal kita format, terus kita rotate ya. Aduh, kita rotate lagi. Nah, gini udah. Mungkin kita bisa besarin. Kemudian kita pilih konstan. Kita cari konstan. Mungkin aku bikinnya di bawahnya. Dan aku taruh sini. Terus kita perlu namanya ini, minus. Ini kita perbesar. Kita sambungin aja. Oh, nggak bisa ya. Oh, kita harus bikin ininya dulu. Maafkan saya. Baru kita tarik dari Mongoto sebelumnya. Masukin ke sini. Di sini tinggal kita copy aja. Kita paste. Kita tarik masukin ke sini. Kemudian kita perlu ini divide ya. Cari divide. Tunggu ini agak nge-lag. Nah, ini kalau udah tinggal kita perbesar. Tapi ini kita ganti jadi kali semua ya. Seperti itu. Kemudian kita tarik ke sini, terus kita di sini perlu delay. Terus sambung ke sini, terus memori. Oke, jika udah kita di sini sampel time-nya kita ubah jadi 0,1 ya. Nggak apa-apa, nanti bisa sendiri. Oke, berarti belum bisa ya. Apa salah ini ya delay-nya? Bisa nggak ganti jadi 0,1? Oh, settingannya kita samain aja coba. Volume ini yang 1, ini juga sama, ini juga non. Kayak mungkin nanti ya. Kita bikin bawahnya aja dulu. Kita copy terus kita paste. Kita perlu alpha sama delta encoder. Ini kita tarik lagi aja. Ini kita tarik. Kemudian kita, alpha yang di atas. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena ini semua bloknya kali. Tapi nggak apa-apa, kita samain. Kemudian ini ada encoder ya. Delta encoder kita ambil dari sini. Kita ambil dari blok sebelumnya yang pernah kita buat. Dan jika sudah, kita perlu minus. Ini plus semua ya. Ya udah, langsung aja kita copy, kita paste ke sini. Tapi ini kita ganti jadi plus. Kita tarik ke sini, ini ke sini.
Kemudian jika sudah, kita perlu namanya slider. Kalau double klik, minimumnya 0, maksimumnya kita kasih 1 aja. Lalu kita coba connect. Kita play dulu ya. Kita mau connect ke pasukan yang ini. Kita connect, kita klik OK, terus kita OK-in. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kemudian dari sini kita tinggal ke bikin percobaan 1. Kita perlu delta encoder ya. Delta encoder tadi udah ada di sini. Berarti ini tinggal kita copy. Taruh sini. Kemudian speed filter di sini ada. Tinggal copy. Tekan. Kemudian kita perlu scoop sama display. Sambung ke sini. Tambah lagi. Sini. Kemudian display. Udah display ya. Ini kalau kita copy. Kita masuk ke sini. Kita display itu nanti ngambil input dari masing-masing ini ya, blok speed filter sama foto. Oh ya, di sini aku lupa nambahin ini ya, speed filter foto. Kita bikin foto. Kita kasih nama speed filter. Kita copy sana sini aja ya. Copy. Paste. Apply. Nah, kemudian kita klik sini, kita sambungin ke sini. Terus yang dari memori ini nyambung ke sini. Nggak apa-apa lah dari bawah ya. Dan coba apa? Ini udah bisa 0,1. Nah, udah bisa. Karena belum nyambung tadi sebelumnya. Makanya tadi sampel time yang ini kita ubah jadi 0,1 belum bisa. Untuk memori nggak ada, kita nggak perlu setting. Di sini juga nggak. Kemudian ini kita copy, kita paste. Kita taruh di sini ya. Percobaan 1. Dan kemudian kita mau bikin yang percobaan 2. Ini sama lagi, kita copy, kita paste. Tapi kita ngambilnya speed ya. Speed itu kita ngambilnya dari sini. Dan kita ambil dari sini. Terus kita butuh sama kayak tadi. Kita copy aja. Sorry. Kita copy, kita paste. Terus kita perlu display juga 2. Kalau sini displaynya ini ke sini. Ini kita namain percobaan 2. Kemudian untuk percobaan 3, mungkin kita taruh di sini ya. Ini kita perlu konstanta sama set point dari speed. Ini kita ngambilnya itu nanti dari
Ini Goto baru ya. Kita taruh sini aja deh. Salah gitu. Namanya set point speed. Kita klik apply. Kita perbesar. Terus kita perlu konstan. Sorry. Dan kita bisa naikin ke atas sedikit ya. Oh, nggak bisa ya, udah nggak apa-apa. Kemudian kita perlu slider. Slidernya itu min 600 sampai 600 ya. Minimumnya berarti min 600. Min, sorry, 600. 600. Kita klik apply. Itu kita mau konekin. Klik OK dulu. Oke. Jika sudah, kita perlu space speed-nya ini kita tarik dari fotonya, kemudian kita perlu ini zoom ya. Kita cari aja zoom. Ini kayaknya bawahnya min, karena ini buat umpan balik dari PID-nya. Nah ini blok PID. Kan ini sebelumnya yang ini buat nampilin speed yang difilter dari apa namanya low pass filter terhadap dari delta encoder atau posisi ya. Ini buat kecepatan per second. Ini yang di atas tadi. Nah ini percobaan kedua, ini buat speednya. Nah ini yang PID. Oke, langsung aja. Kita perlu namanya blok ini ya, PID controller. Tapi sebelumnya ini kita ganti dulu nilainya. Oh, sorry. Di min. Kemudian kita perlu PID controller. Nah, ini untuk setting-settingan PID-nya. Kita masukin ke sini ya. Ke depan. Jadi umpan baliknya itu speed output-nya ya. Kemudian kita perlu blok foto namanya PID. Kita kasih nama PID. Kemudian kita perlu display ya. 2 display. Untuk mengamati nilai sebelum PID atau kena umpan balik dari PID dan sesudah kena umpan balik PID. Nah ini speed, ini bisa kita tarik. Oh sorry, copy aja. Ini kita tarik ke belakang. Ini nggak apa-apa kuning-kuning karena nanti tuh ini belum diinisialisasi ya, atau ini tuh, nah gini ya belum ada dia. Ininya apa namanya hasil outputannya bakal kita pindahin ke nih kontrol yang sini. Ini kita ubah pakai ini kan sebelumnya PWR, nanti kita ubah kalau misalnya mau
pakai kontrol PID, ini kita ubah jadi PID yang sebelumnya PWM. Kemudian jika sudah, ini mungkin kita delete aja. Kemudian ini percobaan yang terakhir. Ini percobaan 3 deh. PID itu yang percobaan 4, sorry. Oke, langsung saja buat ngamatinnya. Kita cuma perlu speed sama SP speed-nya. Kita speed, kita copy aja dari sini. Kemudian untuk SP speed kita copy saja. Kemudian kita di sini perlu kurang lebih sama kayak gini ya. Kita copy aja dulu. Kita sambung ke sini, terus kita sambung ke sini. Terus kita perlu display. Sambung ke sini, kita copy, kita paste. Nah, seperti ini. Ini merupakan blok-blok yang tadi sudah jadi ya. Ini ada blok PID-nya. Oh, aku lupa belum aku setting di sini. Nah, ini untuk settingan PID-nya, kita time domain-nya kita pakai discrete. Kemudian source-nya itu dari internal. Nah, ini PID-nya itu bisa kalian ubah. Misal di sini aku kasih nilai 0,2. Ini juga 0,2. Misal D-nya 0. Kita mungkin bisa apply. Nah, oke. Nah, nanti dia yang sebelumnya S dalam kurungnya ini jadi Z ya. Ini kalau misalnya dari percobaan pas aku sama kelompok aku, dia tuh settingannya seperti ini. Terelek. Nah, ini sama persen 0,2, 0,2. Ini kita pakai discrete. Ini 0, sampel time ini 0,1 ya. Transfer function itu, Pak. Sorry. Ini 0,1. Karena delay sebelumnya itu 0,1. Kita apply, kita oke. Kemudian ada yang kelupaan. Kita cek lagi ya. Paralel benar. Discrete. Untuk ini filter koefisiennya. Ini nggak pakai use filternya, derivatifnya kita nggak pakai ya. Jadi ini kita ini saja. Nah, rumusnya sama dia. Jadi kayak gini. Ini kita dapat kompensator formulanya atau transfer fungsinya kayak gini. Kita klik apply. Nah, sekarang mungkin aku mau nunjukin video pada saat aku sama temen aku praktikum ya. Ini volumenya mungkin aku kecilin aja. Nah, ini aku apply. Sekian. Nah, ini pertama adalah percobaan 1 yaitu low pass filter. Nah, ini adalah percobaan 1 low pass filter. Dibikin dulu buat Pertama tuh kita bikin pengontrol PWM-nya ya untuk ke pin Arduino-nya. Atau bisa disebut kalau di sini tuh namanya, nah ini atur PWM ya. Ini karena sebelumnya dari praktikum sebelumnya sudah ada, jadi kita tinggal lanjutin dari model Simulink praktikum sebelumnya. Dan sampel time-nya jangan lupa diubah
-1 ya. Ini merupakan blok ininya, blok encoder-nya. Untuk delay time-nya settingannya yang diubah cuman sample time-nya itu -1. Jadi tinggal di-play aja. Kemudian di sini perlu time ya. Tapi khusus yang ini tuh kita makainya 0,1 yang di low pass filter. Jadi low pass filter itu fungsinya buat apa sih? Seperti yang sudah dijelasin konsep sebelumnya, low pass filter itu dia bakal, eee, menyaring frekuensi rendah dan meloloskan frekuensi tinggi. Sorry atau kebalik ya? Ya benar aku kebalik. Jadi itu pas filter itu dia bakal menyaring frekuensi tinggi, tapi meloloskan frekuensi rendah. Kegunaannya tadi, itu untuk, memperhalus, apa namanya, sinyal yang akan kita gunakan. Karena biasanya tuh contohnya di sini, sinyal umpan balik ya dari encoder. Sinyal umpan balik dari encoder tuh kadang tuh ada noise-nya. Jadi untuk memperbaikinya, untuk menghindari noise tersebut, karena jika ada noise-nya tuh pembacanya kurang tepat gitu. Jika sudah diperbaiki hasilnya itu akan lebih baik dari sebelum ada noise-nya. Iya benar. Ini kita play, ini kita nyoba percobaan 1 low pass filter. Ini kita tunggu aja ya. Ini agak lama mungkin bisa aku cepetin. Nah ini jika sudah running, di spill filter ini dia bakal nampilin display dari delta encoder. Ini hasil dari kena low pass filter, yang bawah ini sebelum kena low pass filter. Nah ini grafik dari low pass filternya ya. Ini pada posisi low pass filter, di mana low pass filternya itu kurang besar ya nilai pemfilterannya. Belum mentok kalau di slidernya. Mungkin nanti aku jelasin lagi kalau jelasin lengkapnya pas sudah dimentokin ya slidernya. Nah ini kalau misalnya arah putarannya itu dibalik 180 derajat, jadi dia ke bawah turun. Ini pas dikontrol pada bagian PWM-nya ya. Nah ini kalau dibalikin lagi dia akan normal. Nanti aku jelasin deh pas di akhir-akhir mungkin. Nah ini pas filternya itu slidernya masih belum ini ya. Nah ini dia masih sorry bentar, biar ini hilang dulu. Nah, pokoknya di sini ini tadi dia masih, nah ini bisa kalian lihat ini masih 0 ya posisinya, masih di tengah-tengah. Maka low pass filternya itu belum bekerja dengan maksimal. Ini mungkin aku mau jelasin sedikit. Ini kan low pass filter yang bagian atas setelah difilter, kemudian di bawah ini sebelum difilter ya. Ini dibuat perbandingan antara delta encoder dengan speed. Delta encoder itu dia mewakili dari posisi. Kalau speed itu dia mewakili dari kecepatan. Itu bisa kalian lihat dibacanya tuh saat speed-nya 600, tapi di filternya tuh 60 speed-nya 650, di filternya ini 65. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada delay, Pak.
sampel time-nya itu kita masukinnya 0,1. Jadi speed yang ini, raw speed-nya ini dikali 0,1. Jadi hasilnya itu 65. Nah, hasilnya juga lebih lebih kasar ya, lebih apa namanya, fluktuatif yang bagian bawah. Kalau yang atas nih dia menjaga ya. Ini kenapa nggak disamain jadi 1:1 aja? Sampel time-nya kenapa nggak 1 aja biar nilai raw speed sama speed filternya sama. Ini buat mempermudah kita menganalisis. Karena jika ini sama, besarnya sama, jadi apa ya, fluktuasinya tuh atau noise-nya tuh kurang bisa kebacanya. Tapi kalau misalnya nilainya berbeda, sampel time-nya 0,1, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini dia menjaga di nilai 65 ya. Ini mungkin aku percepat aja. Pokoknya nanti di akhir video tuh diulang lagi yang percobaan yang kedua. Nah, ini percobaan ketiga ya. Ini PID. Tadi udah diatur PID-nya tuh 0,2 untuk PI dan untuk I-nya 0,2 juga, untuk D-nya derivatifnya itu 0. Tapi ini sepertinya ada kesalahan nih, PID-nya harusnya dimasukin ke PWM ya. Aku percepat. Enggak, udah benar ternyata. Nah, ini bisa kalian lihat, ini konstan untuk set point filter, set point dari ini ya, kecepatannya. Nah, ini dia mengejar ya. Jadi yang warnanya kuning itu dia ininya, set point-nya, dan yang warna biru ini namanya PID-nya, PID yang mengejarnya. Ini untuk settingannya ini sudah lumayan cukup oke, 0,2, untuk proporsionalnya 0,2, integralnya 0,2, derivatifnya 0. Ini sudah cukup oke ya, dia udah mengejar. Walaupun masih banyak noise, tapi nggak apa-apa. Ini percobaan keempat yaitu PID. Nah, tuh, udah cukup oke. Jadi PID itu apa? Jadi PID itu sebuah sistem pengontrolan atau eh, metode pengontrolan lah, dengan menggunakan atau memanfaatkan eh, namanya itu proporsional, integral, dan juga derivatif. Yang mana tuh dari ketiganya itu ada apa namanya? Ada fungsinya masing-masing. Yang sebelumnya tuh udah aku jelasin ya. Di video yang pertama itu ada dasar sistem kontrol. Ini intinya kurang lebih tuh proporsional itu dia untuk kecepatan dari speed untuk mengejar set point-nya. Terus untuk kalau integral itu untuk memastikan bahwa sinyalnya tuh stabil pada jangka waktu yang lama. Jadi untuk seterusnya tuh lebih stabil gitu. Jadi misalnya dari proporsional tuh ada overshoot-nya lah gitu ya. Dan dengan integral itu dia bakal memperbaiki. Dan untuk kalau derivatif dia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang akan terjadi kira-kira di masa depan nih. Sorry kalau misalnya penjelasan aku kurang lengkap untuk PID, mungkin nanti bisa kalian tonton lagi, ulik kembali video pertama aku. Nah, ini kita balik lagi ke yang PWM atau buat analisis dari low pass filternya. Ini lagi loading ya, mungkin aku percepat.
Nah, bisa kalian lihat. Ini sebelum low pass filternya aktif ya. Dan jika sesudah low pass filternya aktif, nah dia bakal lebih banyak memfilternya. Kan tadi cuman, apa namanya, kayak dikit doang kan, misalnya ada, bentuk sinyal PWM-nya tuh kayak misalnya kotak-kotaknya tuh hanya sedikit. Jika nilainya sudah di-set itu dia makin banyak gitu. Oke, mungkin bisa aku nah ini kan belum mentok banget ya, ini belum mentok banget. Ini dia masih oke, aku bikin perbandingan ya. Oke, ini perbandingan dari ini awal-awal banget ya, nilai low pass filternya itu belum terlalu besar. Jadi bisa kalian lihat di sini tuh masih ada, ini nih speed-nya ya, ini raw speed atau delta encoder. Speed-nya sorry, ini raw speed-nya sebelum difilter ya yang warna biru. Yang warna kuning tuh yang memfilternya. Jadi bisa kalian lihat bahwa yang biru-biru ini, dia nggak lebih dari, kotak-kotak warna kuning ini ya, atau low pass filternya ya. Karena emang fungsinya itu dia meredam frekuensi yang lebih tinggi dan meloloskan frekuensi yang rendah. Bisa kalian lihat yang rendah nih dilolosin aja dia sama dia. Tapi saat sudah slider nilai low pass filternya dimaksin atau dinilai maksimal, nanti bisa kita lihat ya. Mungkin aku ini. Nah, ini kita lihat nih slidernya bakal mau dibentokin. Nah, ini udah mentok ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri saat mentok tuh itu sorry. Ini sebelum mentok ya, ini sebelum mentok. Dan ini bentar ya. Ini sebelum mentok, ini biru-birunya tuh masih ada dia. Benar-benar masih ada. Ini masih kira-kira kurang lebih ini di 40-an pas filternya. Di 40-an. Kemudian ini di sekitar oh ini malah nggak diaktifin ya low pass filternya ya. Nah, bisa kalian lihat ini low pass filternya tuh 0, nilainya 0 di sini di slidernya. Jadi nilai apa namanya? Nilai dari grafiknya yang birunya itu sangat besar ya. Itu bahkan di luar dari kotak low pass filternya itu dia noise-nya banyak sekali biru-birunya. Jadi eee, nggak difilter lah bahasa simpelnya. Tapi jika sudah dimentok, nah ini posisinya mentok ya, low pass filternya itu mentok. Nah ini benar-benar nggak ada noise-nya. Encoder speed-nya itu nggak ada noise-nya. Dan terus bisa kalian lihat dan nilainya tuh di sini di display itu sangat sangat mulus, nggak terlalu fluktuatif. Ini lihat di 61, ini bagian 61 ya speed filternya. Ini benar-benar nggak ada fluktuasi, nggak ada noise karena emang nilainya tuh nilai sinyal frekuensinya itu terfilter, jadi nilai yang terbaca tuh sangat halus gitu. Dan ini yang sebelum difilter ya, nilainya masih ada fluktuasi. Tapi datanya masih terfilter karena nilainya tuh nah yang aku bilang buat mengamati perbedaannya, kan ini kali speed ini dikali 0,1. Jadi dia nggak terlalu, eee, masih kelihatan noise-noise dikit nih. Tapi kalau yang untuk hasilnya, speed filter-nya itu benar-benar nilai yang sangat halus. Oke, mungkin segitu aja ya.
Kita balik ke PPT. Dan kesimpulannya, PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah duty cycle sinyal digital, sedangkan low pass filter berfungsi meredam noise dari sinyal encoder agar data kecepatan lebih halus dan stabil. Keduanya menjadi inti dalam sistem kontrol tertutup atau closed loop, yaitu yang dimana Simulink menghasilkan PWM, terus PWM tersebut menggunakan driver Arduino untuk menggerakkan motor. Kemudian dari situ encoder membaca putarannya. Kemudian dengan low pass filter, sinyal encoder bacaannya itu difilter. Kemudian masuk lagi ke PID controller, menyesuaikan PWM sehingga motor mencapai kecepatan target secara presisi dan real time. Ini aku di sini lupa aku jelasin ya. Ini kan udah difilter nih. Misal filternya mentok, terus PID-nya pakai low pass filter. Itu bakal kayak gimana ya? Tapi nggak apa-apa, udah lengkap kok. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan bisa kalian koreksi di kolom komentar. Atau kalian bisa nonton lagi video aku yang pertama yaitu dasar sistem kontrol, itu sana ada membahas PID juga. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.